Gairah liar ayah mertua, bab 19. Aku sampai terpejam menikmati pijatannya. Hingga aku tersadar saat tangan Pak Rian menyentuh area sensitifku. Pak. Maaf Bu, ucap Pak Rian. Kaki saja Pak, ucapku kepada Pak Rian. Iya Bu, kata Pak Rian lalu berpindah memijat betis dan kakiku. Kurang lebih 1 jam aku dipijat oleh Pak Rian. Sudah ya Bu, kata Pak Rian. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan merapikan pakaianku. Kemudian suamiku dan Pak Rian duduk di ruang tamu. Sedangkan aku duduk di dekat suamiku. Saya baru tahu kalau Bapak bisa pijat. Ujar suamiku membuka obrolan dengan Pak Rian. Iya bisa, tapi tidak saya kembangkan, kata Pak Rian sambil tersenyum. Punya bakat jangan disia-siakan Pak, ujar suamiku. Sebenarnya enak Pak kalau dikembangkan. Apalagi di komplek kita ini tidak ada tukang pijat, ujar suamiku. Iya masih saya pikir-pikir lagi. Pak, istri saya juga menyuruh saya supaya ditekuni, kata Pak Rian. Iya saya dukung, Pak. Nanti di depan rumah Bapak bisa dikasih tulisan jasa tukang pijat, ucap suamiku memberi saran kepada Pak Rian. Saat mengobrol dengan suamiku Pak Rian terus memandangiku. Sesekali dia tersenyum kepadaku. Suamiku tidak menyadari hal ini, suamiku tetap saja fokus mengobrol dengan Pak Rian. Belajar dari siapa mijat? Pak? Tanyaku penasaran. Ibu saya dulu tukang pijat, Bu. Jawab Pak Rian sembari tersenyum ke arahku. Oh bakat turun-temurun, ucapku. Iya, Bu. Kata Pak Rian yang terus melihat ke arahku dengan tatapan yang tajam. Aku mencoba tenang dan tidak salah tingkah. Walaupun Pak Rian terus memandangiku. Saya langsung pulang saja, kata Pak Rian kepadaku. Oh iya, Pak. Ucapku sembari memberikan ongkos pijat kepada Pak Rian. Terima kasih Bu, ucap Pak Rian. Aku pun mengantarkannya sampai di depan pintu rumah. Inilah pengalaman pertamaku dipijat oleh seorang laki-laki. Pagi harinya. Seperti biasa aku menyiapkan sarapan pagi untuk suamiku. Bagaimana? Enak pijatannya Pak Rian? Tanya suamiku. Lumayan, Mas, ucapku singkat. Minggu depan minta pijat ke Pak Rian lagi ya, ujar suamiku. Kamu saja Mas, jawabku singkat. Loh, kamu kenapa? Tanya suamiku penasaran. Nggak enak saja, Mas. Aku cari tukang pijat perempuan saja. Jawabku sambil sibuk menyiapkan sarapan pagi untuk suamiku. Oh iya sudah kalau begitu, ucap suamiku. Sarapan dulu. Nanti kamu telat ke kantornya, kataku kepada suamiku. Setelah sarapan, suamiku sudah siap untuk berangkat kerja. Sudah nggak pusing lagi kan, Mas? Sudah mendingan setelah dipijat Pak Rian, jawab suamiku. Iya sudah hati-hati, Mas. Ucapku kemudian mencium tangan suamiku. Setelah suamiku berangkat kerja, aku kembali ke dapur. Saat aku akan menghidupkan kompor tiba-tiba saja apinya tidak mau menyala. Kenapa ini? Gumamku dalam hati. Dan ternyata aku kehabisan gas. Sambil menggendong Ica, aku berjalan untuk pergi membeli gas di toko dekat rumahku. Setelah sampai di rumah, aku kebingungan karena kompor masih tidak mau menyala. Akhirnya aku ke rumah Mas Dika untuk meminta bantuannya. Tetangga sebelah kananku namanya Andika, berumur 35 tahun. Aku dan suamiku biasa memanggilnya Mas Dika. Sedangkan istrinya Rani, berusia 30 tahun. Dia adalah seorang pegawai negeri di salah satu sekolah di daerahku. Sedangkan suaminya Mas Dika hanya berbisnis jual beli kendaraan bermotor. Mereka mempunyai anak gadis. Namanya Nia yang masih berusia 8 tahun. Kebetulan sekolah Nia sama dengan tempat ibunya mengajar, dan aku cukup dekat dengan keluarganya Mas Dika, terutama Mbak Rani. Mas Dika, kalau aku perhatikan hanya mengantar istri dan anaknya ke sekolah. Setelah itu kebanyakan dia di rumah, sembari menunggu pembeli motor bekasnya. Walaupun termasuk dekat dengan keluarga Mas Dika,
Tetapi kalau berpapasan dengan Mas Dika, aku hanya menyapa seperlunya dan basa-basi sebentar. Aku termasuk segan dengan Mas Dika. Dia orangnya pendiam dan sopan, perawakannya tinggi, sedikit lebih tinggi dari suamiku, wajahnya tidak ganteng tapi bersih. Aku bingung kompor tidak mau menyala, aku pun berjalan ke rumah Mas Dika. Hanya beberapa langkah jarak rumahku dengan rumah Mas Dika. Tok, tok, tok. Mas Dika. Panggilku sambil mengetuk pintu rumah Mas Dika. Iya. Mas Dika menjawab kemudian membuka pintunya. Aku mau minta tolong pasangkan gas. Mas, ucapku sedikit malu. Oh iya, Dik, kata Mas Dika. Kemudian aku dan Mas Dika berjalan ke rumahku. Masuk, Mas, kataku kepada Mas Dika. Permisi ya, Dik, ujar Mas Dika. Aku lihat dulu ya, kata Mas Dika seraya mengecek tabung gas dan regulatornya. Biasanya enak kok, Mas, ujarku kepada Mas Dika. Beberapa saat kemudian. Sudah nih, kata Mas Dika memperlihatkan kompor yang sudah menyala. Wah, terima kasih, Mas, ucapku kepada Mas Dika. Iya, jawab Mas Dika sembari mengembalikan tabung gas ke tempat semula. Setelah itu, aku dan Mas Dika masih mengobrol di dapur rumahku. Entah kenapa saat itu aku nyaman sekali mengobrol dengan Mas Dika. Akhirnya aku bertanya tentang harga motor metik, karena aku memang butuh motor metik untuk belanja ke pasar. Mas, ada motor metik bekas yang murah? Tanyaku kepada Mas Dika. Mau beli motor metik, Dik? Tanya Mas Dika. Iya, Mas. Untuk belanja ke pasar? Jawabku. Sekarang masih kosong. Nanti kalau ada aku kabari ya, kata Mas Dika. Iya, Mas. Tapi yang bagus ya, pintaku kepada Mas Dika. Iya, berapa nomor HP kamu, Dik? Biar enak nanti kalau ada motornya aku hubungi, kata Mas Dika, meminta nomor handphoneku. Aku pun memberikan nomor handphoneku kepada Mas Dika. Ya sudah aku pulang dulu ya, kata Mas Dika. Iya, terima kasih Mas, ucapku. Sama-sama, kata Mas Dika sambil tersenyum kepadaku. Aku kira kamu pendiam Mas, candaku sambil tersenyum. Haha. Mas Dika tertawa mendengar perkataanku. Sejak kejadian itu hubunganku dengan Mas Dika semakin akrab. Kami jadi sering chat wah. Bahkan kami saling curhat masalah pribadi. Aku merasa nyaman saat mengobrol dengan Mas Dika. Keesokan harinya, sebelum suamiku berangkat kerja aku mengobrol dengan suamiku di meja makan. Mas, aku pengin beli motor metik, kataku kepada suamiku. Buat apa, Dik? Tanya suamiku. Kalau belanja ke pasar biar enak. Mas, ucapku. Belanjanya kan sama aku, ujar suamiku. Bu Lisa kalau belanja naik motor sendiri, ayo Mas belikan ya. Pintaku sembari memeluk suamiku dengan manja. Suamiku terdiam sejenak. Kemarin aku beli gas jalan. Capek aku, Mas, ucapku. Iya nanti aku pikir-pikir lagi, kata suamiku. Beli di Mas Dika saja, Mas, ujarku. Iya sabar, biar aku yang bilang sama Mas Dika, kata suamiku. Terima kasih ya, suamiku sayang. Ucapku sembari mencium pipinya dengan mesra. Kalau ada maunya panggil sayang kamu, Dik? Ya sudah aku berangkat, ujar suamiku. Iya hati-hati ya, suamiku sayang. Ucapku sambil mencium tangan suamiku dengan mesra. Setelah suamiku berangkat kerja, Mas Dika chat aku. Dik, lagi ngapain? Lagi tiduran, Mas. Sama siapa? Sama guling, Mas. Enak tuh jadi gulingnya. Hahaha. Kamu mau jadi guling, Mas? Tanya. Mau, Dik. Haha. Mas motornya gimana? Motor terus yang ditanya? Aku nggak ditanya. Ingat sama Mbak Rani Mas, kataku. Tidak lama kemudian saat aku tiduran sambil chat dengan Mas Dika, terdengar ketukan pintu rumahku. Tok, tok, tok.
Aku pun bergegas membuka pintu. Mas Dika. Ucapku kaget. Melihat Mas Dika sudah berdiri di depan pintu rumahku. Masuk, Mas. Kataku menyuruh Mas Dika untuk masuk. Iya, jawab Mas Dika, sembari duduk di kursi ruang tamu rumahku. Tunggu ya, Mas. Aku buatkan kopi dulu, kataku kepada Mas Dika. Nggak usah, Dik. Aku tadi sudah ngopi, ujar Mas Dika. Aku pun kembali duduk bersama Mas Dika di ruang tamu. Aku dan Mas Dika terdiam sejenak. Mas, gimana motornya? Tanyaku sambil melihat ke arah Mas Dika. Iya gampang, Dik, ujar Mas Dika. Cepetan ya, Mas. Kataku kepada Mas Dika. Kamu cari motor seperti apa? Kata Mas Dika kemudian dia beranjak dari tempat duduknya dan pindah duduk di sampingku. Yang bagus, Mas. Jawabku sedikit menjauh dari Mas Dika. Bukan seperti aku, Dik? Tanya Mas Dika sambil mendekat ke arahku. Apaan sih, Mas? Memangnya Mas Dika mau disamakan sama motor? Tanyaku melihat ke arah Mas Dika. Tiba-tiba Mas Dika memegang tanganku. Mas, nanti dilihat orang, ucapku mencoba melepas tangannya. Nggak ada orang, kata Mas Dika dia tetap memegang tanganku dengan erat. Sebenarnya aku suka sama kamu, Dik, kata Mas Dika memandang wajahku. Apa, Mas? Aku kaget mendengar perkataan Mas Dika. Aku kaget mendengar Mas Dika mengatakan kalau dia suka sama aku. Kita sudah punya pasangan, Mas, ucapku lirih. Iya aku tahu sekarang aku lega. Aku bisa mengatakan isi hatiku sama kamu, ujar Mas Dika. Aku hanya terdiam mendengar perkataan Mas Dika. Apa kamu juga suka sama aku, Dik? Tanya Mas Dika sambil menatapku mesra. Aku nggak bisa jawab, Mas. Kita jalani saja, jawabku lirih. Tiba-tiba Mas Dika mencium bibirku dengan lembut. Mataku terbelalak karena terkejut. Tapi anehnya aku tidak berusaha menghindar. Kelembutan dan kehangatan bibirnya membuatku melayang. Aku ingin menolaknya tetapi dorongan dalam hatiku tidak dapat berbohong. Bahwa aku juga suka sama Mas Dika. Mas Dika mencium dengan penuh kelembutan. Tangannya menarik tubuhku untuk lebih merapat ke tubuhnya. Beberapa menit kemudian, bersambung.